Dari Prabowo, Luhut, sampai Ahmad Dhani, gaya komunikasi pejabat publik tampaknya perlu dievaluasi. Buruknya komunikasi politik pejabat di era Prabowo Subianto menjadi tanda gagalnya kantor komunikasi presiden menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah. Gua Nanda, ayo kita kasih paham. Rezim Prabowo Subianto seolah anti terhadap kritik. Hal ini terlihat dari bagaimana para pejabat publik, tak terkecuali presiden, menanggapi kritikan. Saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Bogor, Prabowo tercatat 3 kali mengucapkan dasmu. Kosakata yang dalam bahasa Jawa tergolong kasar dan tidak etis diucapkan dalam forum resmi. Prabowo mengucapkan dasmu untuk menyerang balik pengkritiknya. Ketua Umum Partai Gerindra sepertinya tidak terima keputusan yang ia ambil dikritik. Kabinet gemuk, terlalu besar. Cawe. Guru Besar Linguistik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kamal Yusuf mengatakan perasaan dasmu yang diucapkan oleh Prabowo memperkuat kesan mantan Pakostrat itu adalah figur yang otoritatif. Tak cuma Prabowo, anggota Kabinet Merah Putih tampaknya juga perlu kita kasih paham. Di saat tagar Indonesia Gelap menggema di mana-mana, bahkan memicu aksi di berbagai daerah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan justru merendahkan semangat para demonstran dengan mengucapkan kau yang gelap, bukan Indonesia. Ada pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang juga menganggap remeh kritik dan protes masyarakat. Serupa dengan tagar Indonesia Gelap, tagar kabur aja dulu pun sempat viral sebagai tanda kekesalan publik atas kebijakan asal-asalan pemerintah. Para anak muda yang mayoritas menggaungkan tagar ini merasa ingin kabur ke luar negeri. Namun, bukannya menjawab kritikan dengan rencana perbaikan, Noel, begitu sapaan akrab Wamenaker, justru meminta anak muda yang kabur ke luar negeri untuk tidak usah balik lagi. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusuf Farhan, berpendapat, kalimat anti kritik yang dilontarkan Luhut dan Noel adalah implikasi gagalnya kantor komunikasi kepresidenan membahasakan kebijakan pemerintah. Bak jatuh tertimpa tangga, begitu kira-kira nasib yang dialami rakyat Indonesia. Pemerintah alih-alih menampung kritik untuk melakukan perbaikan, tapi malah menangkisnya dengan pernyataan nirmakna. Senayan tampaknya juga punya borok yang sama. Anak buah Prabowo di Gerindra, Ahmad Dhani, yang kini menjadi anggota Komisi 10 DPR RI, baru-baru ini memberi usulan tentang naturalisasi yang menuai banyak kecaman. Dhani mengusulkan agar pemain asing yang sudah berusia lebih dari 40 tahun untuk dijodohkan dengan wanita Indonesia. Ide out of the box Dhani itu disampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir saat rapat dengan Komisi 10 DPR. Tak hanya itu, Dhani juga mengusulkan bagi pemain asing muslim untuk berpoligami. Pernyataan Ahmad Dhani ini jelas bermuatan dengan pandangan patriarki dan misoginis. Jika pandangan ini diterapkan dalam kebijakan publik, maka akan memperburuk ketimpangan gender. Aktivis perempuan Shivana Ayu Maulida menyebut, pernyataan Dhani menggambarkan kesetaraan gender di parlemen masih sangat lemah. Dhani sebagai laki-laki masih memandang perempuan sebagai alat untuk melahirkan bibit unggul pemain sepak bola. Anehnya, pernyataan misoginis dan patriarki yang dilontarkan Dhani hanya ditanggapi tawa oleh Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta para anggota Komisi 10. Aktivis feminis serta konsultan gender Olin Monteiro mempertanyakan kapasitas Dhani sebagai anggota dewan. Sebab bukannya memberi contoh, Dhani malah merendahkan dan melecehkan wanita lewat pernyataannya. Wanita tidak layak dikorbankan demi olahraga sepak bola. Kredibilitas rezim Prabowo dipertaruhkan lewat pernyataan-pernyataan sinis para pemangku jabatan. Pemerintah seharusnya menormalisasi kritik tanpa memberangusnya, supaya membuat publik diam, tidak menjamin terjadinya stabilitas. Karena hening tidak selamanya damai, tapi juga mencekam.